Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Putri Puspitasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sosiologi dengan NIM E1S021016. Kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita. Kemudian, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga, serta siapapun yang mengikuti jejak hingga akhir kelak. COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, lonjakan kenaikan penyebaran COVID, maka pemerintah dan Kementerian Kesehatan menerbitkan protokol penanganan virus corona, yaitu dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, dan juga menjaga jarak. Serta setiap orang harus tetap menjaga imunitas tubuhnya agar tetap fit. Pada masa sekarang ini, menggunakan masker merupakan suatu hal yang wajib, dan menggunakan masker ini juga sudah dibuat perundang-undangnya oleh pemerintah. Bahkan pemerintah sudah menerapkan sistem tilang bagi masyarakat yang berpergian tanpa menggunakan masker. Sementara itu, institusi perguruan tinggi yang sudah berubah berperan semenjak sistem perkuliahan berganti secara daring atau online. Perkuliahan online ini menjadi keputusan yang dianggap sangat tepat dan bijak untuk mengurangi dan memutus penyebaran virus corona atau COVID-19. Kebijakan perkuliahan daring ini menjadi permasalahan dalam keterbatasan, tetapi juga peluang dalam fleksibilitas. Hal tersebut tergantung bagaimana mahasiswa menyikapi kebijakan perkuliahan daring. Pada situasi ini, pasti memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya adalah hampir semua orang sekarang bisa menggunakan teknologi online. Dan saat ini kita juga memiliki waktu lebih banyak dapat dihabiskan bersama keluarga. Sementara itu, sisi negatifnya adalah banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Selain itu, banyak perusahaan yang harus tutup. Serta di saat pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali mahasiswa yang kehilangan produktivitasnya. Hal ini dikarenakan terlalu lama berdiam diri maupun kegiatan yang dilakukannya sangat dibatasi. Dengan berbagai kecenderungan kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa, maka diperlukan adanya stimulus dalam meningkatkan kembali kinerja dan semangat belajar maupun untuk melaksanakan kegiatan lain bagi mahasiswa. Perubahan yang diawali dalam diri sendiri, menjalankan kegiatan-kegiatan yang kecil merupakan langkah awal untuk kedepannya sampai pada tahap kehidupan yang produktif. Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produktivitas mahasiswa selama pandemi COVID-19 sebagai berikut. Yang pertama, membagi skala prioritas dalam kegiatan. Dalam hal ini, mahasiswa dapat membuat list atau daftar apa yang pertama untuk dikerjakan maupun dilakukan. Menyikapi hal tersebut, tentunya skala prioritas pertama yaitu perkuliahan daring atau online. Dengan mengikuti perkuliahan dengan seksama, memberikan fokus yang baik bagi mahasiswa. Kegiatan organisasi yang juga cenderung dari rumah dapat dirangkaikan dalam kegiatannya. Mengerjakan tugas sejak dini juga memberikan upaya produktif bagi mahasiswa. Dari hal tersebut, memberikan manajemen waktu yang baik dan efisien. Yang kedua,
mengikuti kegiatan di luar perkuliahan. Kegiatan yang dilaksanakan di luar perkuliahan sudah banyak dan semakin berkembang, khususnya secara online atau daring. Mulai dari perlombaan online sampai kegiatan webinar, seminar, atau pelatihan, atau workshop. Walau diadakan secara online, produktivitas dan kreativitas dalam mengikuti lomba online juga dapat meningkatkan semangat juang mahasiswa. Yang ketiga adalah mencoba kegiatan yang baru. Mahasiswa dapat memanfaatkan fleksibilitas sistem perkuliahan daring atau online, di mana kita mampu memfasilitasi potensi mahasiswa untuk lebih inovatif dan kreatif. Hal ini dapat diwujudkan dengan berani bereksperimen, bisa dimulai dengan kegiatan yang sederhana seperti memasak, menulis, atau kegiatan lain yang sesuai dengan hobi. Yang keempat adalah berolahraga. Di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya rentan akan terjangkit virus itu sendiri. Selain kegiatan yang dijelaskan sebelumnya, ada baiknya mahasiswa juga dengan kegiatan berolahraga. Olahraga merupakan upaya yang produktif dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran tubuh. Olahraga atau aktivitas fisik merupakan hal yang sangat penting di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Yang terakhir adalah meningkatkan ibadah dan perbaikan diri. Faktor ini merupakan upaya yang berasal dari dalam diri mahasiswa itu sendiri, sehingga dengan meningkatkan kegiatan ibadah, selain semakin produktif juga memiliki nilai ibadah dan moral. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku." Ibadah tidak hanya memiliki fungsi ritual semata-mata. Selain sebagai kewajiban, kebutuhan dan sarana membangun koneksi dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung pandemi COVID-19, banyak ritual ibadah yang dilakukan dengan cara berkumpul, maka sangat rentan untuk terjangkit virus ini kepada orang lain. Dengan demikian, untuk kondisi sekarang ini pada masa pandemi COVID-19, khususnya pada saat ini, adanya perbedaan cara ritual yang biasa dikerjakan sehari-hari menjadi tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya dilakukan, seperti berjamaah yang tidak bisa dilakukan. Selain itu, mahasiswa bisa mengikuti kajian agama online dari rumah. Dari beberapa upaya ataupun cara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam meningkatkan produktivitas selama pandemi ini, di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, mahasiswa diwajibkan untuk tetap produktif dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan produktivitas mahasiswa dengan pandemi sangat besar. Karena banyak orang yang kehilangan produktivitasnya selama masa pandemi. Dengan mengetahui berbagai kegiatan produktif dan kaitan antara produktivitas dengan pandemi, seharusnya kita bisa membuat mahasiswa menjadi lebih produktif lagi dan mulai memikirkan inovasi baru apa yang bisa dikerjakan agar dapat dimanfaatkan oleh diri sendiri dan orang banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.